kembali lagi dengan aku Novia di Bullish Effect Community Education, informasi dunia trading. Seringkali para trader dibingungkan mengenai, kalau aku profit, yang rugi siapa ya? Perusahaan rugi nggak ya kalau aku WD terus? Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam trading. Yuk kita simak bersama-sama. Pada materi mekanisme mendapatkan keuntungan, pertama-tama kita akan membahas mengenai kontrak perdagangan berjangka komoditi atau yang biasa disebut PBK. PBK ini merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai atau hedging yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko yang disebabkan oleh fluktuasi dan volatilitas harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di pasar berjangka. Dengan demikian, PBK memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi. Yang kedua, mekanisme trading. Dalam pelaksanaannya, seseorang yang bertransaksi di pasar berjangka memiliki dua opsi kepemilikan kontrak, yaitu kontrak pembelian atau yang biasa disebut open buy, dan kontrak penjualan atau open sell. Seseorang akan mendapatkan keuntungan dari kontrak pembelian apabila harga pasar naik melebihi harga pada saat kontrak pembelian diambil. Dan sebaliknya, jika seseorang mendapatkan keuntungan dari kontrak penjualan, yaitu apabila harga turun di bawah dari harga pada saat kontrak penjualan diambil. Dan setiap kontrak sudah ditentukan besaran nilainya berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis dan kualitas barang. Yang kedua, kuantitas barang. Yang ketiga, opsi ada tidaknya penyerahan barang. Dan yang terakhir, biaya transaksi. Yang ketiga, trading forex. Berbicara mengenai forex, maka sebenarnya kita sedang berbicara mengenai perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain yang kemudian membentuk valuta atau kurs. Contoh yang mungkin paling kita kenal adalah kurs dolar Amerika dengan mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Perbandingan nilai antara dolar dan rupiah itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah kurs dolar terhadap rupiah yang sering dituliskan dengan simbol USD IDR. Alasan utama mengapa peluang yang bisa didapatkan dari trading forex sangatlah besar adalah karena setiap kegiatan ekonomi dunia saat ini hampir semuanya bermuara ke mata uang. Yang keempat, memahami konsep dan cara kerja trading. Apakah kamu pernah menukarkan mata uang? Misalnya menukarkan rupiah dengan dolar Amerika ataupun dengan mata uang asing lainnya. Nah, ketika tukar-menukar mata uang tersebut terjadi, maka sebenarnya kamu sedang terlibat dalam suatu transaksi di pasar forex yang disebut dengan trading forex. Dalam forex terdapat dua jenis transaksi, yaitu beli atau buy dan jual atau sell, di mana transaksi buy biasanya sering disebut dengan long dan sell yang biasa disebut dengan short. Jika harga sedang dalam keadaan naik, maka transaksi buy atau long bisa Anda lakukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, ketika harga sedang turun, maka Anda bisa melakukan sell atau short untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Jika perdagangan lainnya, arah keuntungan yang bisa didapatkan biasanya hanya satu arah, antara jual atau beli ketika harga naik ataupun turun. Namun dalam trading forex, keuntungan yang bisa didapatkan justru dua arah, yang biasa disebut dengan istilah two-way opportunity. Artinya, Anda tetap bisa mencari dan mendapatkan peluang keuntungan di setiap kondisi yang terjadi di pasar forex, baik itu ketika harga naik ataupun harga turun. Itu dia kawan bumi, informasi kita di episode kali ini mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam trading. Semoga bermanfaat terus ya tentunya. Dan jangan lupa follow terus akun sosial media kita di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.